Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, kalau tadi kita sudah mendengarkan ya, sebetulnya tidak ada yang mengarah ke pro banget, kontra banget. Kalau dari dua narasumber kita sebetulnya ya boleh saja libur, tapi ada tapinya ada gitu tapinya. ya. Atau kalaupun memang di sekolah ada tapinya juga. Nah, itu dari sudut pandang narasumber kita. Bagaimana dengan masyarakat? Saat ini sudah ada rekan kami, Yulinda Tridewi, yang akan mewawancari sejumlah masyarakat terkait pendapat mereka soal libur sekolah selama Ramadan tahun ini. Silakan Yulinda. Ya, selamat pagi Putri, Philip dan juga pemirsa TV. Betul sekali, 3 bulan dari sekarang ini akan menuju ke Ramadan 2025. Ada juga wacana ini memberikan libur 1 bulan full untuk anak sekolah. Dan tentunya kami akan ajak Anda dan Putri dan juga Philip untuk mengetahui respon dari masyarakat mengenai wacana tersebut. Di sini sudah ada 3 narasumber saya pada pagi hari ini. Ada Pak Wahid, Ibu Sarah, dan Mbak Anissa. Kita nanya dulu nih, Ibu dan Bapak sudah tahu kan mengenai wacana libur 1 bulan full selama bulan Ramadan. Bapak setuju sama Ibu setuju? Saya setuju. Saya kurang setuju. Kurang setuju ya. Ada 2 ya, ada yang setuju dan tidak setuju. Bapak, kenapa setuju? Ya, banyak positifnya. Itu pernah diterapkan pada era Presiden keempat kalau nggak salah, yaitu Kiai Abdurrahman Wahid Gus Dur. Dan hasil yang saya pantau pada saat itu banyak positif karena ada beberapa kegiatan religi seperti pesantren kilat dan lain-lain. Oke, siap. Ini tadi Bapak setuju. Kita yang nggak setuju nih, Ibu dan Mbak nih. Kenapa nih nggak setuju? Karena anak-anak kalau liburan sekolah nanti dia main HP terus. Main HP terus. Oke, kalau Mbak gimana? Ya sama sih, lebih males kayaknya ya, bangunnya jadi kurang pagi. Terus juga main HP terus. Ya apa ya, kalau zaman sekarang tuh jadinya kaum rebahan dibilangnya tuh. Jadi lebih efisien ini gimana nih konsepnya? Liburnya berapa hari begitu? Kalau tadi kan Bapak setuju gitu ya, berapa hari nih efisiennya? Mungkin kalau boleh kasih masukan, seminggu sekolah, seminggu libur boleh. Maksudnya seminggu di rumah ya. Oke. Nah, Bapak ini setuju. Gimana? Nanti kan mungkin pembelajaran ini kan libur yang cukup panjang begitu. Gimana cara mengantisipasinya biar anak katanya nggak malas gitu? Iya banyak sih. Contohnya kegiatan Ramadan itu kan juga banyak. Impactnya dari segi spiritual, mereka lebih fokus beribadah di rumah. Dari segi budaya, mereka bisa interaksi dengan teman-teman sekitar, dengan orang kampung, aktif di remaja masjid dan lain-lain. Dari segi politik dan hukum juga banyak, mereka bisa mendengarkan banyak ceramah di TV, di YouTube. Tidak semua yang dilihat di HP itu negatif, jadi banyak positif, banyak pelajaran yang bisa diambil di YouTube itu. Jadi jangan dianggap anak yang main HP di rumah itu jadi negatif, bukan. Anak bermain HP itu tergantung orang tuanya. Dianjurkan yang positif seperti apa? Lihatlah TV yang memang mengajarkan tentang keagamaan, tentang akhlak yang baik. Begitupun dengan HP. Mainan yang ditonton adalah hal-hal yang positif, begitu. Itu mungkin untuk masyarakat muslim, anak-anak muslim. Bagaimana kalau misalkan anak-anak yang non-muslim kan ini beragam sekali? Begini. Jadi tetap diterapkan sekolah tapi melalui online. Mungkin dikasih waktu 1 jam atau 2 jam di rumah. Itu kan adil kayaknya itu. Siap-siap. Nah, ini kita ke Ibu nih. Tadi Bapak Wahid bilang kalau misalkan harus ada sekolah online untuk mengantisipasi. Jadi anak tidak malas belajar begitu. Gimana, setuju apa enggak kalau ada sekolah online? Ya kalau ada sekolah online sih saya setuju juga sih. Ya sama deh, setuju-setuju aja. Tapi ya udahlah. Harapnya berarti untuk liburnya tidak begitu panjang, begitu 30 hari ya? Biar lebih ini aja sih, nggak terlalu. Seminggu sekolah, seminggu libur gitu. Biasanya sih begitu. Biar nggak terlalu ini banget gitu, kebanyakan liburnya kayaknya gimana gitu. Ya, kalau full sebulan libur kan ya anak jadi males. Ya, terima kasih Ibu Bapak atas waktunya ya pada pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas. Kenapa Bapak satu lagi? Libur Ramadan
saatnya mendekatkan diri kepada Allah, dan saatnya mendekatkan diri kepada orang tua. Oke, siap. Terima kasih banyak atas pepatahnya pada pagi hari ini, sangat bermanfaat sekali. Nah pemirsa, memang ini Menteri Agama Republik Indonesia masih mengkaji mengenai wacana tersebut. Sementara kami kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporannya Yulinda Tridewi. Tadi kita sudah dengar. Kebagi rata, 50-50, sama kuat. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju. Tapi kalau saya kembali melanjutkan pertanyaan saya ke Pak Buya bagaimana kemudian sistem ini bisa diimplementasikan secara merata, baik itu dari sekolah swasta, sekolah negeri maupun madrasah, begitu, Pak? Ya kalau menurut saya ya, anak-anak ini kita tidak hanya akan cetak untuk memiliki kecerdasan intelektual saja, dia memiliki kecerdasan emosional, ya, kecerdasan sosial, kecerdasan finansial, ya. Oleh karena itu ya kecerdasan budaya, kecerdasan terhadap lingkungan, gitu kan. Itu kalau hanya dipadakan di sekolah tidak cukup itu. Oleh karena itu bagi saya momentum bulan puasa ini bisa dimanfaatkan dan dipergunakan untuk mencetak kecerdasan lain di luar kecerdasan intelektual itu. Tuh, seperti kecerdasan sosial, bagaimana bergaul dengan orang yang lebih tua, dengan kakek-kakek, dengan nenek-nenek, itu kan ya. Kecerdasan lingkungan, bagaimana caranya anak-anak itu supaya tahu dan peduli terhadap lingkungan. Kalau sekolah kan sudah ada petugas kebersihan kan. Tuh, kalau bisa dalam konteks keagamaan, misalkan bagaimana dia kumpul di masjid, di rumah ibadah untuk belajar agama, gitu kan ya. Kemudian juga bagi saya yang terpikir tuh ya, anak-anak kita ini kan juga harus diajar berpidato, public speaking kan gitu ya. Lalu mereka bisa belajar tentang public speaking di masjid. Ya, anak-anak ditunjuk jadi berpidato gitu kan ya. Dan itu menurut saya pengalaman yang kayak begitu itu sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian sang anak. Berarti ini tidak hanya peran sekolah ya, tadi seperti yang Buya makanya harus ya. ada peran orang tua, peran masyarakat. Gitu. Nah, berarti program-program dari masyarakat setempat juga harusnya jelas, ada ya. itu yang perlu kita galakkan juga. Nah, ini gitu. bukan, ini di luar proyek yang tadi ya Mas Satriwan ya, di luar proyek dari yang sudah ada Tapi di proyek itu bisa berkolaborasi dengan masyarakat. Berkolaborasi. Bisa, sangat bisa. Jadi proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang ada di kurikulum kita ya, kurikulum Merdeka khususnya gitu, itu bisa berkolaborasi dengan civil society, ya kan, dengan masyarakat, dengan lembaga-lembaga, dengan MUI, dengan NU, dengan Muhammadiyah, dengan PWI, dengan dengan wartawan, dengan KWI, kelompok-kelompok masyarakat lah, berbagai lintas profesi gitu. Karena tema-tema yang diberikan yaitu tema-tema yang terkait dengan persoalan real, ya kan, di dalam masyarakat gitu. Nah, ketika bulan puasa ini tentu ada tema-tema khusus yang bisa dieksplorasi oleh anak-anak kita, bagaimana membangun kepedulian sosial, ya kan, bagaimana membangun nilai-nilai spiritual, membangun literasi, misalnya literasi agama, ya kan. Nah, yang kedua penting di dalam Undang-Undang Sisdiknas, prinsip penyelenggaraan pendidikan itu harus demokratis, harus inklusif. Nah, jangan sampai kita hanya fokus diskusi anak murid kita yang muslim. Ya, karena ada non-muslim juga murid-murid kita gitu, apalagi sekolah Kristen, sekolah Katolik, sekolah Kristen, kan nggak mungkin anak-anaknya kegiatannya hanya yang bermuatan Islam saja. Makanya proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kegiatan yang sifatnya kerjasama dengan lintas tadi ya, lintas sektoral tadi itu bisa didesain sedemikian rupa gitu. Nah, bagaimana membangun ruang-ruang perjumpaan selama bulan puasa, itu kan Bu ya. Betul. Yang Kristen kunjungan ke masjid, yang Muslim kunjungan ke pastor, ke romo, ketemu gitu kan ya, diskusi, dieksplorasi gitu, masalah sosialnya apa yang di bulan puasa terjadi, ya kan misalnya. Jadi tetap view-nya adalah Ramadan, pesan-pesan moral Ramadan gitu, tapi kemudian diterjemahkan oleh sekolah menjadi kegiatan, ya kan, yang sifatnya co-kurikuler. Gitu ya, bukan akademik loh ya. Ini kita nggak berbicara yang akademik, yang pelajaran tadi ya enggak ya. Nah, kemudian ini melibatkan lembaga-lembaga di luar sekolah. Karena kewajiban mendidik ya, tadi Buya sampai katakan, pusat pendidikan itu masyarakat juga bertanggung jawab gitu kan ya. Oke lah, sekarang kita nggak bisa ideal, kita fair-fair saja. Orang tua Mbak Putri, Mas Philip kan kerja, ya kan, kita kerja, guru juga, dia juga kerja kan, anaknya di rumah gitu kan ya. Artinya apa gitu? Masyarakat mesti dilibatkan, orang tua mungkin tidak bisa penuh juga, tapi masyarakat bisa, RT bisa, kelurahan bisa, dana desa ada. Untuk betul. Itu mestinya ke sana gitu. Jadi dana desa itu
jangan hanya untuk membangun jembatan jalan saja, tapi juga infrastruktur yang sifatnya SDM gitu ya. Bagaimana selama bulan puasa itu kantor kelurahan, kantor kecamatan, ya kan, itu dijadikan tempat belajar untuk anak-anak dengan skema proyek. Tetap rumah besarnya adalah skema proyek. Karena dalam pendidikan ada namanya model pembelajaran project based learning. Jadi pembelajaran berbasis proyek. Ya kan, karena belajar itu nggak hanya duduk di kelas dengerin guru ceramah dan seterusnya, tidak. Jadi ada pengalaman langsung, berwirausaha tadi misalnya yang tadi Buya sampaikan. Saya juga waktu kecil itu pagi-pagi sebelum belajar dagang dulu juga, betul. Dagang kue bika gitu ya. Kemudian sorenya bulan puasa nagasari. Nah, saya pikir itu menjadi value yang sampai sekarang kita terngiang-ngiang gitu ya. Saya pikir itu bisa dilakukan oleh anak-anak sekarang dengan model takjil, tapi dimasukin ke program sekolah. Jadi nggak lepas dari kegiatan sekolah gitu ya, yang sifatnya intrakurikuler. Gitu. Baik, Mas Satriwan, terakhir mungkin buat Mas Satriwan, jadi Mas Satriwan ini setuju tidak full sebulan libur atau kalau mungkin... libur sebulan kami nggak setuju, jelas nolak. Ya setuju. tadi saya katakan ya, ada persoalan-persoalan terkait kesejahteraan guru yang tidak terjamin kalau diliburkan, guru swasta khususnya gitu. PNS juga kadang-kadang dilematis. Libur sekolah, tapi mereka tetap harus datang oleh Pemda, harus datang ke sekolah. PNS juga begitu, tetap harus piket, ya kan, tetap harus absen setengah 7, absen lagi jam 3 gitu. Jadi saya pikir supaya efektif harus ada kegiatan pembelajaran tetap, tapi kita formulasikan dengan skema project dan itu bagian dari kurikulum. Jadi dua-duanya dapat gitu ya. Maksudnya kehadirannya tetap di sekolah. datang ke sekolah berarti ya intinya. Tetap datang karena proyek itu kan kita bisa desain tadi. Ini teknis banget ya. Kita desain jam 10 ke atas. Nah pagi itu kita belajar 1 atau 2 mata pelajaran dulu. Jadi cepat pulang. Nah memang bulan puasa kan selama ini juga cepat pulang. Setengah hari kan. Nah jam 10. Nah setelah jam 10 mendesain proyek. Lalu turun ke lapangan, turun ke masyarakat. Sampai kira-kira pukul 2 gitu, atau pukul 1. Nah, jam sekolah selama ini ya kan, kecuali di era Gus Dur gitu ya, memang dipercepat. 1 jam pelajaran misalnya di SMA itu kan 45 menit kalau normal. Di bulan puasa itu cuma 30 menit, Mas. Jadi jam 1 zuhur sudah pulang. Itu yang selama ini terjadi. Nah, jadi sekarang kita kombinasikan karena ada usulan dari Kemenak seperti ini, kita kombinasikan dengan kegiatan project dan itu sudah terakomodir di dalam kurikulum. Buya tidak setuju dari kalau bagi saya ini harus dibuat perencanaannya, di mana dalam rencana ini melibatkan 3 pihak, rumah tangga, masyarakat dan sekolah. Nah, libur yang dimaksud di sini bukan artinya anak-anak tidak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. Kalau selama ini mereka mendapatkan pendidikan dan pelajaran dari sekolah, sekarang kita ingin anak-anak mendapatkan pendidikan dan pelajaran di rumah tangga dan di masyarakat gitu. Jadi bagi saya libur ini adalah memindahkan tempat mendidik, tempat belajar dari sekolah ke tengah-tengah masyarakat. Jadi pihak sekolah terus mengontrol, memantau. Dibuatlah sistemnya bagaimana pengontrol, pengawasannya gitu ya. Buku kontrol. Sehingga ada report ya. Ada pakai buku bukunya. kontrol. Anda hari ini kegiatan apa dicatat gitu. Project kayak Tapi gitu. saya terus terang saja ya, itu kan ada 3 sisi ya. Student need, student interest, student welfare. Nah, kalau sekolah ini kan lebih fokus kepada student need nih. Nah, saya ingin juga anak-anak ini mengembangkan bakat-bakatnya. Orang seperti Ahmad Dhani itu kan bakatnya kan bermain musik ya. Betul. Gitu kan. Ayu Ting Ting kan senangnya menyanyi gitu. Menurut saya yang kayak gitu tuh harus diperhatikan dan anak-anak itu harus diberikan kesempatan untuk mengekspresikan dirinya gitu. Dan itu akan bisa dia perdapat lewat kegiatan-kegiatan di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang sedang berpidato kan. Ya, kasih kesempatan gitu. Dan kalau seandainya ada tadi bagaimana halnya dengan anak dari agama lain, ya begitu juga. Ya kalau seandainya mereka Kristen dan Katolik, ya mereka ya jangan hanya sekolah minggu saja kan gitu ya. Betul. Selama libur belajar di sekolah, mereka pergi sekolah Senin, Selasa, Jumat, Sabtu di gereja kan gitu ya. Seperti itu gitu. Sehingga dengan demikian anak itu tidak hanya mendapatkan informasi, pendidikan dan pengajaran dari guru saja, tapi juga dari masyarakat gitu. Dia bisa belajar dengan seorang seniman, dia bisa belajar dengan seorang pemain sepak bola, dia bisa belajar dengan seorang politisi gitu kan. Kalau perlu mesti kan di kampung itu diatur pergi ke kelurahan, ya, pergi kantor partai, pergi kantor DPRD gitu ya. Bagi saya itu penting gitu ya.
Kalau seandainya anak-anak itu diberi kesempatan untuk melihat dan menyaksikan apa yang hidup di tengah-tengah masyarakat, itu nanti akan terjadi sebuah kesadaran bagi dia bahwa dia bukanlah seorang individu, tapi adalah warga masyarakat. Oleh karena itu dia tidak hanya bertanggung jawab terhadap dirinya, tapi juga bertanggung jawab kepada orang banyak. Itu yang harus kita ajarkan kepada anak. Dan mengajarkan itu lebih efektif terjun di tengah-tengah masyarakat langsung daripada kita ceramahin di ruang kelas. Oke, baik. Luar biasa ya. Berarti saya setuju sih ini. Jadi kayak sekolah tetap ada kurikulum tetap berjalan begitu ya. Kegiatan sosial tetap ditingkatkan begitu di luar sekolah. Jadi anak-anak ini bukan libur dalam artian tidak melakukan apapun. Aktivitas. Tidak melakukan aktivitas, tapi tetap banyak kegiatan yang bisa dilakukan di luar sekolah. Sehingga orang tua bisa juga bebas untuk apa? Yang masih juga ya. Nggak, maksudnya orang tua pastinya juga nggak khawatir Tetap ya melakukan dengan pengawasan. Ya makanya masyarakat, tokoh-tokoh masyarakat harus ikut andil lah. Andil. Karena anak-anak ini adalah pemimpin masa depan. Betul, setuju. Yang bertanggung jawab terhadap masa depan anak-anak adalah kita bersama, tidak hanya orang tua, tidak hanya sekolah, tapi masyarakat juga harus terlibat dan dilibatkan. Baik, terima kasih banyak. Iya, Siap, Mbak Putri. Sudah bergabung bersama kita pagi hari ini, Buya dan juga Mas Satriwan. Semoga pendapat-pendapatnya ini jadi pertimbangan ya buat pemerintah untuk memutuskan apakah ini jadi wacana atau Libur ya, beneran. Libur beneran. Kita tunggu ya nanti setelah puasa ataupun pas puasa seperti apa.